Adapun pokok pembahasan saya yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Manajemen Ekonomi Pesantren di Ponpes Rojaul Huda Darunasya, Jalan Pasir Handap, Lembang. Perkenalkan, nama saya Siti Sapah Fitriani dengan NPM 10120637H1 Manajemen. Adapun pokok pembahasan saya yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Langsung saja, penelitian ini dilatar belakangi pentingnya manajemen untuk membantu organisasi ataupun suatu perusahaan, lembaga untuk mencapai tujuan dengan cara yang telah ditetapkan. Manajemen membantu manusia untuk mengatur dan menyusun strategi yang tepat. Begitupun di Ponpes Rojaul Huda Darunasya Lembang ini, pondok modern yang mempunyai visi mencetak santri yang planner berjiwa pemimpin. Di Ponpes RHDN ini terdiri dari 15 unit bisnis, tetapi ada bisnis yang sampai saat ini masih aktif dan ada pula yang sudah tidak aktif. Seperti unit bisnis yang masih aktif adalah SPBU, Hadroh El Huda, DNNet, DN Poise, Simol, Deraden, Pemancingan, LD Sadar, Pokestren, DM Mat, Barbershop, Ajiser, dan Deosan. Adapun yang sudah tidak aktif diantaranya peternakan dan lain-lain. Tujuan penelitian yang saya buat adalah untuk mengetahui pentingnya bisnis manajemen di pondok pesantren di zaman sekarang. Lalu ada kegunaan penelitian ini diantaranya: satu, sebagai sebuah masukan kepada staf manajer di setiap unit untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Lalu yang kedua, sebagai acuan dan bahan pustaka untuk penelitian pada objek yang sama. Untuk rumusan masalah, dalam penelitian ini akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan manajemen Ponpes RHDN dalam memajukan kepemimpinan. Di antaranya, yang pertama, bagaimana pentingnya manajemen bisnis dalam suatu pondok. Yang kedua, pengertian dari manajemen. Yang ketiga, cara memajukan unit bisnis yang sebelumnya belum berkembang. Yang keempat, kekurangan dan kelebihan adanya manajemen bisnis di suatu lembaga. Untuk kerangka pemikiran dari penelitian yang saya ambil adalah dalam proses pembelajaran, baik di pesantren maupun di tempat lain, pasti terjadi komunikasi dalam praktek pembelajaran. Komunikasi yang dilakukan guru dan siswa ataupun santri bukan hanya proses pertukaran dan penyampaian materi pembelajaran, melainkan adanya relasi guru dan siswa bergin mengemukakan relasi yang baik antara guru dan siswa berpengaruh terhadap prestasi akademik siswa. Hal ini juga ditegaskan oleh pernyataan Dice et al. Bahwa relasi juga berpengaruh terhadap prestasi dan motivasi belajar siswa, serta mengembangkan kemampuan siswa dalam melakukan penyesuaian sosial dan emosional. Pentingnya membangun relasi yang baik antara guru dan siswa karena berdampak pada komunikasi pembelajaran dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Adapun pengertian dari manajemen menurut F.W. Taylor, manajemen merupakan seni untuk memahami apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara termudah dan termurah untuk melakukannya sebaik mungkin. Lalu untuk pesantren, pesantren adalah sebuah asrama pendidikan tradisional di mana para siswanya semua tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Kata pesantren terdiri dari kata santri yang ditambahkan imbuhan pe dan akhiran an. Untuk penelitian sebelumnya, manfaat belajar bisnis di era zaman sekarang itu sangat dibutuhkan karena semakin ke sini, semakin era global meninggi dari segi biaya hidup, pendidikan, dan lain-lainnya. Sehingga yang diterapkan di Ponpes RHDN itu sangat bermanfaat untuk santrinya terkhusus. Mereka mendidik untuk mempunyai wawasan besar bukan hanya dari segi keagamaannya. Mereka pun dididik untuk menjadi mandiri, dan mereka enjoy dan senang untuk melakukannya. Terdapat awal hanya ada 3 unit bisnis yang berada di RHDN ini, akan tetapi semakin ke sini, bisnis tersebut maju, sehingga bertambahnya unit bisnis baru. Untuk metode penelitian yang saya ambil, seperti desain penelitiannya menggunakan desain penelitian kualitatif lapangan, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Mungkin cukup sekian pemaparan proposal penelitian saya. Terima kasih.